Di Jalan Saguling menjadi TKP pertama yang ditinjau majelis hakim. Penasihat hukum Verdi Sambo meminta agar media tidak ikut serta masuk ke dalam TKP. Pemirsa, kuasa hukum Richard Eliezer, Roni Talapesi, menyatakan bahwa hakim telah menemukan 3 CCTV di masing-masing lantai di rumah Saguling yang menjadi tempat perencanaan pembunuhan Yosua. Namun berdasarkan fakta persidangan, hanya ada 1 CCTV yang diputar di sidang pembunuhan Yosua, yakni CCTV di lantai 1 rumah Saguling. Usai mendatangi TKP pertama di rumah Saguling, Majelis Hakim, JPU, dan penasihat hukum melanjutkan peninjauan ke TKP kedua, yakni Rumah Dinas Polri Duren 3, dengan berjalan kaki. Lalu apa sebenarnya yang ingin dipastikan oleh Majelis Hakim dengan mendatangi 2 TKP, yaitu Rumah Saguling dan juga Rumah Dinas Polri di Duren 3? Lazimkah sebenarnya Majelis Hakim melihat TKP atas tindak pidana? Berikut analisa pakar hukum pidana Asep Iwan Iriawan. Berikutnya, ahli pidana meringankan untuk terdakwa Ricky Rizal. Firman Wijaya menilai tidak ada tanda yang menunjukkan terdakwa Ricky untuk membantu Verdi Sambo membunuh Yosua. Firman menyebut Ricky tidak memiliki niat jahat atau mens rea karena sudah menolak ajakan Sambo menembak Yosua. Ahli hukum pidana Firman Wijaya juga menyinggung kasus kematian aktivis HAM Munir Said Talib dan juga kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin oleh Jessica Kumala Wongso yang menggunakan kopi sianida di tahun 2016. Hal itu disampaikan ketika tim penasihat hukum Ricky Rizal menanyakan perihal pasal yang didakwaan kepada kliennya, yakni pasal 338, 340, dan 55 KUHP. Pemirsa, kami meminta maaf atas kesalahan teknis yang terjadi. Yang baru saja Anda saksikan adalah keterangan dari ahli hukum pidana Solahuddin. Dan kami akan usai jeda akan kami hadirkan informasi mengenai banjir dengan ketinggian 1 meter merendam puluhan rumah di perumahan Taman Cikande, Kabupaten Tangerang, Banten. Akibatnya aktivitas warga menjadi lumpuh total. Banjir dengan ketinggian 1 Hujan deras yang mengguyur kawasan Jakarta Selatan membuat sejumlah ruas jalan terendam banjir. Jalan Iskandar Muda, Gandaria tergenang banjir hingga 20 cm lebih. Sementara kawasan Pejaten Barat juga banjir hingga mengganggu arus lalu lintas. Untuk mengetahui bagaimana kondisi banjir yang menerjang sejumlah wilayah di ibu kota Jakarta, kita terhubung dengan jurnalis MJN Arbida Dono Semito dari Perumahan Pondok Karya dan juga Dominic Hilvi dari Jalan Bangka. Pertama kita akan ke rekan Arbida terlebih dahulu. Pemirsa, pemulung pelaku penculik Malika di Gunung Sari, Jakarta Pusat ditetapkan sebagai tersangka. Iwan dijerat pasal berlapis dan terancam hukuman 15 tahun penjara. Pemirsa, Malika, anak berusia 6 tahun yang diculik pemulung selama hampir 1 bulan. Saat ini dalam kondisi baik. Namun Kepala Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri, Irjen Pol Asep Hendradiana, mengatakan Malika akan mendapat pendampingan psikologis dari tim dokter. Dan juga pemirsa, Malika, bocah berusia 6 tahun yang menjadi korban penculikan seorang pemulung, mengaku disuruh memulung oleh pelaku. Bahkan berikut penuturan ibunda Malika tentang kisah penculikan anaknya. Pemirsa, hari ini Presiden Joko Widodo mengunjungi Pasar Bawah. Pasar Bawah, salah satu pusat perbelanjaan terbesar di ibu kota Provinsi Riau. Tempat ini menjadi lokasi pertama yang didatangi dalam kunjungan kerja Presiden di Pekanbaru. Usai berkunjung ke Pasar Bawah, Presiden Joko Widodo meresmikan jalan tol Trans Sumatera yang menghubungkan Provinsi Riau dengan Sumatera Barat. Ruas jalan tol sesi pertama menghubungkan kota Pekanbaru menuju Kabupaten Kampar. Berikutnya, otoritas Ibu Kota Nusantara mengklaim proyek Ibu Kota Negara berlimpah investor sepanjang tahun 2023. Nilai investasi 3 investor bahkan mencapai 41 triliun rupiah dan siap membangun IKN Nusantara mulai awal tahun ini. Kita ke informasi lain. Sidang pra-peradilan kasus korupsi yang menjerat Hakim Agung nonaktif Ghazal Basaleh kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kuasa hukum Ghazal Basaleh menyodorkan sejumlah surat dalam sidang pra-peradilan. Berikutnya, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menjatuhkan vonis terhadap 5 terdakwa korupsi minyak sawit mentah. Mantan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Indra Sari Wisnuwardana divonis 3 tahun penjara. Sementara pelaku dari sektor swasta divonis 1 tahun hingga 1 tahun 6 bulan penjara.
Kuasa hukum terdakwa Lin Che-wei, Magdir Ismail, menegaskan kebijakan persetujuan ekspor minyak sawit mentah tidak bisa dipidana. Menurut Magdir, mantan Menteri Perdagangan M. Lutfi adalah pihak yang seharusnya bertanggung jawab atas kebijakan itu. Pemirsa, gudang bekas pendingin ikan terbakar di kawasan Pelabuhan Muara Baru, Penjaringan, Jakarta. Pemirsa, Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi oleh Heri Wirawan, pemerkosa 13 santri di Bandung. Heri tetap akan dihukum mati sebagaimana putusan Pengadilan Tinggi Bandung. Keinformasi lainnya, gudang bekas pendingin ikan terbakar di kawasan Pelabuhan Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara pada Rabu siang. Polisi mengamankan 2 orang pria lantaran saat kejadian berada di dalam gudang yang sudah lama kosong. Kebakaran kembali menghanguskan 7 kios di Jalan Koya Barat, Kelurahan Koya Barat, Kota Jayapura, Papua. Kios yang sebagian bahan bangunannya terbuat dari kayu membuat api cepat membesar dan lalu merembet ke bangunan lain. Pemirsa, puluhan rumah rusak berat akibat Selamat malam pemirsa, inilah headline news Metro TV. Puluhan rumah rusak berat akibat diterjang angin puting beliung di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Terdapat 1 orang warga yang terpaksa dievakuasi ke rumah sakit karena tertimpa bangunan rumah. Pemirsa, setelah mengeluh membutuhkan selimut untuk keperluan tidur, BPBD Kabupaten Demak memberikan paket selimut kepada para pengungsi yang berada di gedung olahraga Desa Prampelan, Kecamatan Sayung, Demak, Jawa Tengah. Dengan adanya, kita ke informasi berikutnya. Bos Koperasi Simpan Pinjam Indosurya, Henry Surya, dituntut 20 tahun penjara dan membayar denda 200 miliar rupiah, subsidi 1 tahun kurungan dalam kasus dugaan penipuan dan penggelapan. Jaksa meyakini Henry merugikan konsumen hingga 16 triliun rupiah. Sekian headline news untuk saat ini pemirsa. Headline news berikutnya akan hadir 1 jam dari sekarang. Saya akan segera kembali dalam program Top News sesaat lagi. Sampai jumpa. Pemirsa, rumah pribadi Verdi Sambo di Jalan Saguling menjadi TKP pertama yang ditinjau oleh majelis hakim. Penasihat hukum Verdi Sambo meminta agar media tidak ikut serta masuk ke dalam TKP. Berikutnya, kuasa hukum Richard Eliezer, Roni Talapesi, menyatakan bahwa hakim telah menemukan 3 CCTV di masing-masing lantai di rumah Saguling yang menjadi tempat perencanaan pembunuhan Yosua. Namun berdasarkan fakta persidangan, hanya ada 1 CCTV yang diputar di sidang pembunuhan Yosua, yakni CCTV di lantai 1 rumah Saguling. Usai mendatangi TKP pertama di rumah Saguling, Majelis Hakim, JPU, dan penasihat hukum melanjutkan peninjauan ke TKP kedua, yakni rumah dinas Polri Duren 3 dengan berjalan kaki. Sebelumnya, Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Juyamto, menjelaskan tujuan mendatangi tempat kejadian perkara adalah untuk meyakinkan Majelis Hakim terkait lokus delikti atau lokasi kejadian perkara. Sidang lanjutan kasus pembunuhan Brigadir Yosua dengan terdakwa Ricky Rizal diwarnai protes oleh jaksa penuntut umum. Jaksa meragukan ahli meringankan yang dihadirkan kuasa hukum Ricky Rizal. Kita ke informasi berikutnya pemirsa. Polemik sistem pemilu proporsional tertutup mengemuka sejak adanya gugatan Undang-Undang Pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Pasalnya, jika disetujui, rakyat akan memilih parpol bukan figur di pemilu 2024. Sistem pemilu ini pun dinilai banyak pihak, termasuk fraksi Nasdem, sebagai kemunduran demokrasi. Pemirsa, Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf punya pendapat pribadi terkait polemik sistem pemilu proporsional tertutup di mana rakyat memilih parpol bukan figur. Menurutnya, sistem pemilu proporsional tertutup menjauhkan pemilih dengan calon legislatifnya. Wakil Presiden Ma'ruf Amin meninjau pembangunan hunian tetap berupa rumah tahan gempa di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Selatan masih melakukan investigasi terkait dugaan adanya aliran sesat di Kabupaten Goa. MUI juga mengakui adanya kendala dalam melakukan investigasi sehingga sangat berhati-hati untuk mengeluarkan fatwa terkait aliran yang dianut Yayasan Nur Mutiara Mutmainah. Pemirsa, Cristiano Ronaldo resmi diperkenalkan klub Liga Arab Al Nassr. Puluhan ribu supporter menyambut mega bintang itu dengan sangat meriah. Pemirsa, polisi Indiana, Amerika Serikat merilis video penangkapan Bryan Kohberger, pelaku penembakan di Idaho yang menewaskan 4 orang. Dalam video ini, Bryan sempat diberhentikan 2 kali di jalan sebelum akhirnya ditangkap. Informasi ini sekaligus menjadi penutup Top News pada malam hari ini. Mewakili kerajaan bertugas, saya Afen Malik undur diri. Terima kasih atas atensi Anda. Selamat malam, sampai jumpa.